nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Letak pujian ini katakan, Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah, Rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh terima kasih Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam kehidupan manusia, semuanya adalah baik. Rencana-Mu indah dalam kehidupan kami, dan khususnya atas kedua mempelai. Rencana yang indah, rencana yang terindah Tuhan sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita percaya, saya percaya di hari yang berbahagia, dan hari ini pasti menjadi hari yang sangat berbahagia bagi khususnya kedua mempelai dan juga keluarga besar. Ada amin saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang mengizinkan kami melayani Bapak Ibu dalam peneguhan pernikahan anak-anak kita. Dan juga terima kasih juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang boleh hadir, dan semua keluarga besar yang di Batam, yang dari kampung boleh hadir. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya ini bukan satu kebetulan, ya. Khususnya keluarga Murah yang dari Bali, ya ini spesial saudara. Ya, kalau saudara kenal pahlawan Bali satu-satunya yang paling terkenal, ya, dalam pertempurannya sampai mati, itu namanya Gusti Ngurah Rai. Jadi saya perkenalkan ini turunannya saudara. Jadi Gloria pandai ya memilih teman hidup. Tapi saya percaya ini bukan ya karena kebetulan, Tuhan sudah atur semua. Namun sekali lagi di hadapan Tuhan kita sama. Ya, kita bersyukur Tuhan mempertemukan dan memperjumpakan kita karena pernikahan ini.
Saya tidak panjang menyampaikan firman Tuhan karena masih ada banyak acara lagi saya yakin. Ya, namun sebelumnya mungkin kita rubah sedikit ya, Ngurah Glory mungkin pindah dulu ya, sebentar ya, pindah tempat dulu ya. Ya, belum saatnya. Jadi Ngurah biar tahu untuk duduk di sebelah kanan Glory ya mahal, ya. Mahal, bapak ibu mama harus datang dari Bali, ya. Pak tua juga harus datang dari Medan, ya. Kita semua harus mempersiapkan ini semua, itu kiasannya, ya demikian. Jadi sekali lagi kita mau melihat bagaimana sesungguhnya pernikahan di dalam Kristus, di dalam orang-orang yang percaya. Pernikahan itulah penyatuan yang dikerjakan oleh Allah. Dan itu kudus di hadapan Allah untuk hidup mereka bersama dalam kasih, dalam kebersamaan, dalam kesetiaan, dalam menanggung penderitaan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Allah di sini. Posisi saya, Pak Jonter, Pak Sirait, bisa digantikan pendeta siapa saja di Kota Batam ini. Ya. Tapi posisi Allah nggak bisa digantikan siapapun. Dia pemilik nikah, dia pemilik rumah tangga ini. Coba dibacakan Kejadian 2 ayat 24. Saya minta masuk itu dikasih mic-nya satu. Kejadian 2 ayat 24. Begini firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi kitab Kejadian ini buku yang paling pertama di dalam Alkitab, bercerita tentang penciptaan dunia ini, penciptaan manusia, dan pernikahan itu ada di dalamnya. Maka sebagian menganggap pernikahan itu adalah sakral. Ya, sebagian gereja menempatkan pernikahan itu sebagai satu prosesi yang sakral. Karena memang itu adalah buatan Allah, bukan buatan manusia, organisasi, bukan juga hasil karya dari budaya. Tapi itu adalah sudah menjadi kehendak Allah dan rencana Allah menyatukan ya, laki-laki dan perempuan. Maka penyatuan ini sifatnya permanen. Karena bukan manusia yang menentukannya, meskipun ada surat-surat administrasi nantinya. Tetapi secara rohani, penyatuan ini bersifat permanen dan intim. Makanya dikatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, mereka bukan lagi pribadi yang berbeda, sekalipun karakter mereka berbeda. Tapi Ngurah, Gloria, ya, lewat peneguhan pernikahan pada hari ini, engkau tidak lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Oleh karena Allah, manusia tidak bisa mengerjakan ini semua. Dan engkau memiliki hubungan yang intim, menjadi satu daging. Artinya, ya dalam suka engkau satu. Dalam penderitaan, kau satu. Dalam kesakitan, kau satu. Jadi tidak lagi berbeda-beda, tidak lagi ya masing-masing. Dan ini adalah komitmen jangka panjang. Artinya tidak ada batas waktu. Maka kita tidak mengenal istilah perceraian. Ya, oleh karena itu apa yang sudah dipersatukan manusia Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Sekalipun kita lihat mungkin banyak ya kasus-kasus perceraian, tapi itu bukanlah kemauannya Tuhan. Nah itu yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah di hadapan Tuhan untuk menjadi satu daging, memiliki hubungan intim, jiwa, tubuh ya antara suami dan istri harus satu. Visi, tujuan, ya semua harus satu. Bahkan dalam kehidupan, pelayanan, dalam semua hal harus satu.
Tidak ada lagi yang terpisah. Ya, bahkan termasuk ya kata kasarnya ATM pun harus satu. Ya, nggak bisa lagi masing-masing. Karena nggak ada kita persiapan untuk harpagologi ini. Ya, nggak ada istilah seperti itu. Tetapi satu dalam seluruh kehidupan daripada Nura dan juga Gloria. Coba kita kembali ke dalam pasal 2 ayat 18, Pak. Ini makna yang kedua. Supaya Nura juga paham bahwa Gloria itu adalah pendamping dan juga penolong. Begini firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya. Maka kenapa kita harus menikah? Laki-laki harus mengambil istrinya, perempuan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Ya, laki-laki itu apalagi tidak baik seorang diri. Dan Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Kalau dibaca yang seterusnya, saya singkat saja saudara ya. Lalu Tuhan membentuk semua ciptaannya, hewan-hewan. Semua binatang diciptakan Tuhan dalam ayat yang ke-19. Lalu Tuhan bawa kepada Adam. Dan Adam disuruh memilih. Jadi saudara, kenapa sekarang kita lihat manusia ada, maaf kata, gairah kepada binatang? Karena memang Allah pernah menunjukkan binatang ini saudara kepada manusia itu. Ini cocok nggak? Tapi Adam berkata tidak ada satupun yang tidak ada satupun yang dijumpai sepadan dengan dia. Tidak sepadan. Gak usah heran lah Bapak Ibu. Ya mungkin Pak Gusti yang suka ya aktif di media sosial pasti pernah tahu ya, ada manusia yang menikahi kucingnya, ada orang yang menikahi anjingnya, orang yang menikahi ya hewan peliharaannya. Gak heran saudara. Secara pribadi saya berkata itu gak heran, karena Allah pernah menampilkan mereka pilih. Jadi kalau sekarang ada manusia yang memilih binatang menjadi pasangannya, gak usah heran. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang melawan kehendak Allah. Lalu apa dikatakan? Ayat 21 Pak. Begini firman Tuhan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Terus? Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, satu hal saudara, kenapa perempuan itu ya adalah penolong dan pribadi yang harus dikasihi, dihargai. Sebab kita lihat dari mana dia datang. Alkitab katakan dia ambil tulang rusuk Adam dan dia jadikan bagian dari Adam ini menjadi seorang perempuan. Beda dengan Adam. Adam dibuat dari debu dan tanah. Tuhan membangunnya, Tuhan merajapnya, Tuhan memberikan nafas dan kehidupan. Jadilah Adam. Tetapi perempuan itu benar-benar diambil dari potongan laki-laki. Kalau saudara tidak percaya, saudara ronsen aja. Tulang rusuk laki-laki itu kurang satu, saudara. Jadi Alkitab itu nggak bohong. Ya. Tulang rusuk laki-laki itu kurang satu. Beda dengan tulang rusuk perempuan. Maka Nura di hadapan kita saat ini, ya, harus tahu dari mana Gloria berasal. Dari dirimu sendiri. Maka hargai dia, cintai dia, kasih dia lebih daripada siapapun. Maka ketika engkau mengasihi dia, engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena dia berasal dari dirimu.
Selanjutnya dalam Maleakhi 2 ayat 15, Tuhan katakan supaya kita melahirkan keturunan ilahi. Kenapa kita harus datang sama Tuhan minta peneguhan, pemberkatan? Supaya anak-anak kita lahir dalam keadaan beriman dan takut akan Tuhan. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Begini firman Tuhan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, sekali lagi, ya, buat kedua mempelai, jagalah pernikahanmu. Khusus buat Murah, ya, jagalah istrimu dari sejak masa muda. Ya, karena Gloria tidak akan cantik seperti ini sampai selamanya, kan? 20 tahun lagi, nggak usah nunggu 20 tahun. Tunggu dia punya anak, sudah mulai ya tarik-menarik badannya, kan? Melar, lemah, ya, kan? Itu kalau nggak dijaga tubuhnya, ya. Nanti 10 tahun, 20 tahun mulai ubah, keriput mulai nampak, ya. Dan seterusnya. Semakin tua mulai sakitan mungkin, ya, begitu juga Murah. Nah, yang Tuhan mau sampai saat kapanpun engkau harus setia. Amin. Ya, kau harus setia. Dan selanjutnya, makna ini yang paling mulia. Ada sebuah rahasia yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22 20 sampai dengan 33. Efesus 5 ayat 22. Begini firman Tuhan, dengan perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya, ini rahasia. Ya, dalam pernikahan yang didasari oleh kasih, ada rahasia dalam pernikahan yang sangat mulia. Adalah gambaran daripada Kristus yang digambarkan oleh suami laki-laki. Maka bagaimana laki-laki bersikap adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia memberikan kepada jemaatnya seluruhnya. Dia memberikan kehidupan yang baru. Dia memberikan kesembuhan. Dia memberikan kesehatan. Dia memberikan kekuatan. Itulah gambar daripada suami seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Maka ya Murah harus belajar. Ya tadinya mungkin masih ada ukuran-ukuran kalau memberi sama Gloria mungkin saat pertemanan dulu. Ada pertimbangan-pertimbangan. Sekarang nggak bisa lagi. Dalam pernikahan itu, ya, engkau mengasihinya segenap tubuh, jiwa, dan raga, seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi gerejanya, siap mati, membela istri. Dan bagaimana dengan istri? Ayat 24, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, nah ini Gloria, demikianlah juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Ibu-ibu, ya, perintah Tuhan dalam pernikahan kita untuk mengasihi, menghormati, tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, seperti kepada Kristus. Tapi kalau suaminya kurang ajar, ya saudara tidak perlu tunduk mati-matian. Tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Kristus. Jadi kalau suaminya sudah takut Tuhan, rajin ibadah, baik hatinya,
dia mengasihi saudara. Itu artinya engkau harus siap menghormati dia dalam segala sesuatu, ya, tunduk kepada dia dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, pernikahan itu juga menunjukkan pertumbuhan dan juga perkembangan karakter. Jadi saya ingatkan Nura dan juga Gloria, mungkin sekarang tidak tahu berapa persen kalian saling mengenal. 50% mungkin sudah banyak ya. Tapi dalam pernikahan engkau akan melihat semua karakter sikap hidup pasangan. Maka engkau harus bertumbuh, engkau harus semakin dewasa, ya, berpikir dalam sikap. Engkau harus belajar untuk semakin, ya, berdewasa, dan bahkan juga mengampuni, memaafkan, dan bahkan belajar merendahkan hati. Ada orang yang berkata, kalau kau mau bahagia jangan kawin, katanya. Atau benar apa enggak ini saudara? Tapi dari satu sisi kita lihat, ya, depan ada karangan bunga, selamat dan berbahagia. Nah, ini nilai-nilai secara umum saudara. Tapi yang saya maksudkan di sini, sebab ketika seseorang memasuki masa pernikahan, sesungguhnya di situ bukan tempatnya mencari kebahagiaan dalam artian karena kebahagiaan kita akan menjadi milik orang lain. Kebahagiaan murah harus kau serahkan kepada istrimu. Kebahagiaan glory harus kau serahkan kepada suamimu. Makanya engkau sebenarnya ketika menikah, kebahagiaanmu itu harus hilang. Tadinya kau berusaha membahagiakan bapak ibu, tapi karena kau sudah dalam pernikahan, engkau harus belajar membahagiakan suamimu. Atau juga murah belajar membahagiakan istri. Maka di situ dikatakan kalau mau pernikahan jangan harap ada kebahagiaan. Dalam artian kebahagiaanmu, ya, harus siap kau serahkan bagi pasangan. Ada amin, ya. Dan kalaupun nanti sudah ada buah pernikahan, ada anak, maka kebahagiaan orang tua itu pasti diserahkan kepada anaknya. Banyak orang tua yang rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Orang tua rela tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting anaknya sekolah tinggi-tinggi. Begitu. Jadi tidak akan ada kita temukan kebahagiaan, bukan berarti kita tidak berbahagia. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nilai-nilai pernikahan ini yang paling utama adalah yang harus kita ingat. Ini bukan dirancangkan manusia, tapi Allah. Oleh karena itu dalam Markus 10 ayat 9, coba dibacakan Pak, sebagai ayat yang terakhir. Markus 10 ayat 9. Begini firman Tuhan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, itu sebabnya tidak ada kata perceraian, tidak ada kata mundur. Kalau mau mundur sekarang, tapi kalau sekarang kalian berdua mau maju, ayat ini apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Apapun yang terjadi di hadapan kita, keluarga ini, kehidupan seperti apapun yang nanti dialami dia, tidak ada perceraian. Karena kita percaya setiap masalah pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Terlebih lagi ketika kita mengandalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Banyak contoh-contoh ya di dalam Alkitab pernikahan yang bisa menjadi teladan. Pertama ya tentunya Adam dan Hawa. Ini menjadi pernikahan pertama, pernikahan yang menjadi benar-benar inisiatifnya adalah Allah. Lalu Abraham dan Sarah menggambarkan pernikahan yang penuh harapan dan juga iman. Sampai usia tua mereka belum dikaruniai anak. 90 tahun mereka baru punya anak. Ya. Jadi pernikahan antara Abraham dan Sarah menjadi pernikahan antara yang menggambarkan iman dan pengharapan. Ishak dan Ribka juga menunjukkan gambaran pernikahan yang diawali dari doa. Sama seperti yang kita
lakukan sekarang. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati nikah dan keluarga Murah dan juga Gloria. Boaz dan Rut dalam buku Rut, pernikahan yang berbicara tentang penebusan, tanggung jawab, dan juga kasih. Bahkan pernikahan Yusuf dan Maria, ibunda daripada Yesus Tuhan kita, juga menunjukkan satu pernikahan yang berbicara tentang kesetiaan dalam ketidakpastian. Siapa yang laki-laki bisa menerima perempuan yang sudah berisi, mengandung? Tapi karena Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena laki-laki, maka Yusuf menerimanya. Sebab malaikat turun dan berbicara sendiri. Tapi laki-laki mana yang tidak berpikir ketika melihat mungkin sudah 2 bulan kandungannya, nggak berpikir anak siapanya ini? Kalau ada yang punya pernikahan seperti itu, mungkin berpikir setelah 6 bulan makin besar perutnya, anakkunya ini. Tapi Yusuf tidak. Dia setia, dia taat. Dan lahirlah Yesus juru selamat umat manusia. Dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul, Aquila dan Priscilla menjadi keluarga yang teladan. Dalam apa? Dalam pelayanan. Rumahnya selalu terbuka bagi orang. Jadi Murah, Gloria, ya, keluargamu itu harus bisa menjadi berkat bagi orang, terbuka bagi orang. Apalagi dari orang yang tidak mampu, bagi orang yang butuh pertolongan, terlebih lagi saudara tentunya. Ya, terpuji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kedua mempelai, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku
yang menuntun setiap kami semua, terutama anak-anak kami, baik Murah dan juga Gloria, untuk hidup di dalam pengharapan kepada Allah satu-satunya yang menyatukan mereka, yang membentuk nikah mereka, dan yang akan menyertai mereka sampai mereka hidup dalam anak cucu dan memutih rambutnya. Engkau Allah yang selalu hadir setia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Roh Kudus, ajari anak-Mu supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Umat Tuhan, saya persilakan duduk. Saudara Murah dan juga Gloria tetap berdiri. Ya, Murah, di hadapanmu ada Gloria Buru Sirai, ya, yang telah Engkau pilih, Kau tetapkan menjadi istrimu. Perhatikan dia baik-baik supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Dalam segala kekurangan, dalam segala kebaikannya, keburukannya, dia tetap menjadi istrimu. Dalam waktu susah, waktu sakit, waktu kesulitan, Kau harus hadir bagi dia. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Apakah Engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan, dengan perkataanmu Engkau akan diberkati, dengan perkataanmu Engkau juga akan dihukum. Begitu kata firman Tuhan. Saya bertanya kepada Saudari Gloria, silakan ditukar mic-nya. Perhatikan laki-laki yang ada di hadapanmu, Gloria. Dia yang sudah Engkau putuskan menjadi pendamping hidupmu sampai selamanya. Kau akan menerima dia dalam kekurangan kelebihannya. Kau akan menerima dia di saat dia sakit, di saat dia susah, di saat dia sukar, di saat dia berbeban berat. Kau akan menjadi penolong dan penghibur, bukan malah menambah beban bagi dia. Kau akan mencintai, mengasihi dia, dan akan merawat anak-anak yang akan kau lahirkan dari dia. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, engkau akan tetap menjadi istri bagi Murah yang ada di hadapanmu. Apakah engkau bersedia? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan, boleh balik ke sini lagi. Silakan berlutut. Ya. Boleh kalau mungkin bisa dilepas sepatunya kalau sudah bisa saja. Kita angkat pujian kita, kuserahkan dirinya pada Allah. Anakku yang berkasih, pada hari ini
berdoa bagi saudari, kiranya engkau beroleh hikmat, marifat dari Allah, kiranya engkau beroleh kebijaksanaan untuk menjadi istri yang takut Tuhan, menjadi istri yang tunduk dan menghormati suami, dan bertanggung jawab menjaga, memelihara kelak anak-anak, supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam di tengah-tengah dunia yang gelap. Percaya kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan. Diberkatilah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sebagai hamba Tuhan, pada hari ini saya menentukan pernikahan saudari Tuhan dan saudari Gloria di hadapan Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu, memberkati keluarga dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuteguhkan nikahmu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menceraikan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bagi sudah bisa tukar. Kursinya jadi kebahagiaan bagi mempelai pria dan keluarga besar, sebab mereka sudah saling memiliki. Roh, aku bernyanyi. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan menuntun kami sampai detik ini, sehingga kami bisa tetap berada di tempat ini untuk menyelesaikan prosesi peneguhan nikah anak-anak kami. Kami bersyukur buat tuntunan ya Bapa. Kami serahkan anak-anakmu keduanya, memperyang Murang baik juga Gloria, ke dalam tangan-Mu, pemeliharaan Bapa yang baik. Kami tahu mereka akan menghadapi kerikil dan bahkan jalan yang terjal mereka harus lalui. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada mereka sehingga mereka tetap mampu melalui semua yang mereka hadapi. Berkati juga keluarga besar Bapak Gusti yang hadir dan juga yang tidak hadir. Berkati juga keluarga Bapak Sirait beserta keluarga besar dan undangan, jemaat, semua Tuhan berkati kami. Biarlah Bapa yang baik, Engkau saja yang haleluya, yang dimuliakan, yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar, bila kami melanjutkan acara adat yang akan diselenggarakan, Tuhan juga menolong dari awal sampai kepada akhir. Semua yang terlibat dalam acara ini, Tuhan memberkati kami semuanya. Dan para undangan kami, kiranya Tuhan tibakan dengan sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah di tempat ini. Segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mau terima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kekasih Allah, dan terimalah berkat-Nya.
Kekasih-kekasih Allah, pandanglah Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dialah penolongmu yang sejati. Dialah sumber segalanya. Dialah yang akan memberkati hidupmu, perjalananmu, karirmu, pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, dan bahkan anak cucumu tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Itulah janji Tuhan kepada kita. Di malam berkat-Nya, cinta kasih Bapa di surga dan pengorbanan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya malam hari pada siang hari ini, serta persekutuan Roh Kudus yang indah nyata di tengah-tengah kita saat ini, sampai Tuhan datang kembali kali kedua dan membawa kita masuk Yerusalem baru, tempat yang penuh sukacita kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Acara prosesi sudah selesai semua, Mas Sirai. Atau Mas ada yang mau disampaikan? Atau kita masih ada waktu? Atau bagaimana? Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana berkat dan rahmat-Nya bisa kita berkumpul di tempat ini. Pernikahan anak kami, Glory dan Prayoga. Tuhan mengabulkan keinginan keluarga pada hari ini. Begitu juga terima kasih kami ucapkan kepada hamba-Nya Abang Pendeta yang memberikan pranikah sama anak kami Glory dan Prayoga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hamba-Nya bisa dikabulkan Tuhan di masa depan untuk berbuat yang baik di hadapan kita, terlebih di hadapan Tuhan. Jadi begitu yang bisa kami sampaikan sama hamba-hamba dari gerejawi. Sesudah acara ini nanti kita berlanjut ke acara adat yang tidak lepas dari kerajaan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu dari gerejawi kami mengundang supaya mengikuti acara pernikahan anak kami. Sok songon itu nang kita saluhukna tidak amang mengendai nang terbowi nang di bulan-bulan nami uta gadung tulang nami si torus pona tulang nami si torus dok sude akan otang nami di bawah sadarion magido kami kita saluhukna asa talema roha berpikir tado tanyam nalau mauglahon adat ni guru nami dohot kela nami dirikion. Jadi semua ini mana boleh di pasal kami kita saluhukna horas ma Tuhan memberkati. Haleluya. Hari keluarga Bapak Gusti, mungkin ada sepatah dua patah kata.
Terima kasih. Salam, Om Swastiastu. Terima kasih Yang Mulia Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang saya hormati, para Bapak, Ibu, keluarga besar dari Bapak Sirait dan semua keluarga besarnya yang hadir di ruangan ini yang sangat saya hormati. Saya mewakili keluarga besar Ngurah Halesalir Prayoga dari Bali pada kesempatan yang berbahagia ini. Sangat-sangat terharu dan sangat-sangat berterima kasih kepada semuanya. Semoga acara peneguhan daripada anak-anak kita hari ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan apa yang sudah dijanjikan tadi terhadap Tuhan Yesus, kami sangat berbahagia. Doa harapan kami semoga juga doa dan harapan sama dari Bapak, Ibu, terutama Bapak keluarga Sirait, Bapak Sirait. Kita berdoa bersama-sama semoga anak-anak kami, anak-anak kita, keduanya yang sudah mengikatkan diri di hadapan Tuhan Yesus tadi, bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa terlaksana. Sekali lagi pada kesempatan ini, saya keluarga besar mewakili keluarga besar kami juga dan mohon maaf tidak bisa hadir di hari berbahagia anak-anak kita ini semuanya, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Perjulu peserta ini mulai tegoda untuk Bapak Pendeta yang bawa renungan untuk hari ini. Nah perjulu di peserta ini merajuk perjulu tu orang Burunani dulu seri. Hamuma jona mantokot pasat ata akka tu mata mulai ada tu akka sidon nato tersoni mah hidup gue di mana. Mau lihat tema itu bebe jalan horas madida. Sekali lagi buat Amang Pendeta yang kami hormati beserta jemaat gereja, kami mengucapkan terima kasih untuk peneguhan pada pagi hari ini. Kiranya acara kita ini boleh berjalan dalam damai dan baik-baik saja. Itu yang bisa kami sampaikan untuk para pendeta, untuk pendeta kami. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. La sawani ma dihamuna amatara jenata sori pada na punguna indison tarlumobi ma dihita bonani hazuto damat rokat tubuh poamparan deputa raja silai sabunga boru bere de bere nadong dengan anom. La sawani ma dihamuna saluhna hula nami tulang nami sirai. Na sawani raja ditutur nami si Dorus si Mamora. Na saluma raja di doa sahuta nami naro siang barena piu. Dusaya carao taudu di mana musya acara siapa tahun tai hobar tu nauk tarencanahon la iso mahita di bagas gedungon namanginang saluhut nahamu nauk taranami ima dinalao maridahan nalas do minum mai stiu menguruti acara ta ima acara siapa tahun tai songon dok pinonahon ni oputa sejolo-jolo tubui songon ima atas yang kami diharadiota diharota parjolo wasatani moliate ma dihamuna tarlu mobi dihamuna horom ni hulu nami tulang nami sirai debut hami moliate putima. Masih ada